Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis ilmu, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas satu tema lawan dari iman. Biasanya gitu ya, yaitu kufur, kafir. Kafir. Istilah ini tentu saja sudah sangat kita kenal, kafir atau kufur. Nah, sekarang kita ingin melihat asal makna dari kata kufur itu apa. Di dalam Al-Quran ternyata kata kafaro maksudnya yang terbentuk dari kaf, fa, dan ro. Entah itu bentuknya kata benda, bentuknya kata kerja, itu semuanya diulang sebanyak 525 kali. Jadi banyak sekali. Asal makna dari kata kafaro, yang kemudian muncul kata kafir atau kufur. Kalau kafir itu orangnya, atau kufrun perbuatannya. Itu ada yang mengartikan maknanya asitru, tutup. Tutup. Jadi kita misalnya kafartu hada biadi, aku tutupi benda ini dengan tanganku. Nah, itu asal maknanya. Ada juga yang maknanya at-taghtiyah. Taghtiyah itu maksudnya dibungkus. Dia membungkus sehingga tidak terlihat. Karena itu pada mulanya kata ini, kata kafaro itu dalam bahasa Arab digunakan atau dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Tadi itu ya, saya tutupi benda ini dengan tanganku, saya bungkus dengan kain dan sebagainya, itu kafaro. Tapi dengan perkembangan makna term kufur itu, pada akhirnya kata ini sama sekali tidak ditujukan kepada hal-hal bersifat materi, tapi bersifat immateri atau ma'nawi. Dari sanalah kemudian kita mengenal beberapa istilah, ada kufur nikmat, kufur burhan, kufur ayat, kufur pada Allah dan sebagainya. Kafir kepada Allah, kafir pada malaikat, kafir kepada Islam dan sebagainya. Nah, misalnya, tetapi kata asal dari kafir yang artinya nutupi itu tetap ada. Misalnya, oh ini kufur nikmat, itu artinya menutupi nikmat. Nikmatnya ada toh, tapi ditutupi sehingga tidak terlihat. Kufur burhan menutupi petunjuk, nggak percaya Al-Quran. Kufur ayat menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan sebagainya. Makanya kalau ada orang, oh dia kafir kepada Allah, dia kafir kepada Allah, itu bukan benar-benar nolak Allah ya. Bukan Allah nggak ada. Allah yang ada itu ditutupi, dianggap tidak ada. Nah gitu ya. Jadi ateis yang kita pahami anti Tuhan, itu sebenarnya bukan benar-benar menurut dia Tuhan nggak ada. Tuhannya ditutupi. Sehingga dia dianggap seperti tidak ada. Itu asal perkembangan makna. Jadi walhasil
Kalau ibu menemukan kata kafirun, kafaru, yakfuruna, dan sebagainya di dalam Al-Quran, itu pasti mengarah kepada hal-hal bersifat maknawi. Sudah tidak lagi ditujukan kepada hal bersifat indrawi atau materi. Penggunaan term kufur untuk hal bersifat maknawiyah sudah dikenal sejak dahulu sebelum Al-Quran turun. Dari itu. Makna ini yang pada akhirnya digunakan Al-Quran untuk menunjukkan sebagian besar dari term kufur. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan kepada orang-orang kafir, Al-Quran menyatakan kepada orang-orang kafir sebagai orang-orang yang menutup-nutupi. Orang-orang yang menutup-nutupi. Sehingga dirinya tidak melihat dan juga tidak ingin ada orang lain yang melihat. Itu asalnya begitu. Ini supaya kita tahu perkembangan maknanya tadi itu. Perkembangan maknanya tadi itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu yang terbentuk dari kata kaf, fa, dan ro itu ada banyak bentuk. Kaf, fa, ro. Kemarin kan iman dari hamzah, mim, nun. Betul ya? Kalau iman itu hamzah, mim, nun, muncul kata amanah, muncul kata aman, muncul kata amin, muncul kata iman. Kalau kaf, fa, ro, muncul kata ada kafaro, yukafiru. Makanya kalau membacanya pakai kafaro pakai hamzah, kafaro tapi ada hamzah maksudnya ada tasdidnya, kafaro yukafiru, itu maksudnya menghapus, menghilangkan, berlepas diri. Tapi ada belakangan ini ada istilah kelompok takfiri. Itu kafaro itu bisa menuduh orang lain kafir. Tapi makna yang digunakan oleh Al-Quran, yukafiruna dzunub misalnya. Dia menghapus dosa-dosa. Kafar juga, tapi artinya adalah menghapus atau menghilangkan. Ada juga kafarat. Kafarat itu adalah artinya denda untuk kesalahan tertentu. Bahkan ada juga kafur. Innal abrar yashrabun ka'sin kan zajal kafuro. Kafur itu ya aja kafur. Salah satu nama surga. Bahkan ada juga kata kufar, ini adalah penyimpangan makna ya. Tidak semua kata yang sakar dan kufur merujuk kepada makna terminologis yang tadi. Tapi ada beberapa penyimpangan makna dari kata yang terbentuk dari kaf, fa, ro. Ada menghapus, ada maknanya denda, bahkan nama dari surga. Bahkan ada juga kufar itu artinya petani. Jadi gitu ya. Jadi inilah penyimpangan makna. Tetapi yang seperti begini ini tidak dominan di dalam pembahasan tentang kafir. Saya hanya ingin menundukkan saja. Ternyata ada loh sebuah kata yang terbentuk dari kafaro itu punya makna yang berbeda. Oke, ini hanya sekedar pengetahuan. Sekarang kita baru melihat kafir itu lawan dari apa? Lawan dari apa? Ternyata kafir itu punya dua kata, punya dua antonim, punya dua lawan kata. Ya, kafir itu yang kita pahami kafir itu punya dua lawan kata.
yaitu iman dan syukur. Jadi lawannya kafir itu bisa iman, bisa syukur. Misalnya dalam ayat faman syakara fa innama yashkul nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Atau ayat yang sangat dikenal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, kalau begitu ketika kafir itu terkait dengan keyakinan, akidahnya kafir. Nah, misalnya itu ya, oh dia itu akidahnya kafir. Itu artinya antonim atau lawan dari iman. Makanya ketika orang itu akidahnya kafir, itu maksudnya dia kafir terhadap keesaan Allah. Atau bahkan kafir terhadap wujudnya Allah. Ada orang kafir terhadap wujudnya Allah. Berarti dia nggak percaya kalau Allah itu ada. Allah itu ada, nggak percaya. Allah nggak ada. Oh itu sebenarnya mengatakan Allah nggak ada malah nggak rasional. Orang menyatakan Tuhan nggak ada, itu lebih nggak masuk akal. Di mana nggak masuk akalnya? Karena alam ini sudah terlalu wujud. Nah, kalau misalnya ada orang Tuhan itu nggak ada, terus kita misalnya ada dialog imajiner dengan orang, Tuhan itu nggak ada. Terus saya tanya, lah kalau Tuhan nggak ada, terus alam ini terus siapa ya? Yang membuat siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya dari dulu ada kata-kata begini ini artinya ketiadaan menjadi sebab dari yang ada. Aneh, nggak ada kok bisa menciptakan. Ini gelas kemarin nggak ada, dibikin oleh manusia. Duluan mana? Manusianya atau gelasnya? Ini manusianya pasti. Nggak mungkin dong. Oh, ada gelas lebih dulu terus baru manusia. Artinya kan kita nggak mungkin menolak gelas itu bikinan manusia, bikinan orang. Kita nggak mungkin menolak bahwa laptop ini ada yang membuat hanya gara-gara kita tidak tahu siapa yang membuat. Betul Bu ya? Iya. Benda yang ibu miliki semuanya itu, ibu tahu siapa yang membuat? Tidak ada yang tahu. Tapi kita pasti percaya itu pasti ada yang membuat. Kenapa? Karena bendanya ada. Maka alam raya ini yang bendanya ada, ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang mewujudkan. Makanya Islam memperkenalkan satu nama yang harus ada. Namanya Allah. Sehingga Allah itu disebut al-wajibul wujud. Zat yang harus ada untuk menjawab misteri alam raya ini. Makanya Al-Quran ini misalnya ini, kalau ada orang ya mengatakan Tuhan gak ada. Kalimat ini harus ada konsekuensinya. Loh, kalau Tuhan gak ada, berarti alam raya ini diciptakan siapa? Ya nggak tahu loh, berarti nggak tahu itu berarti nggak ada menjadi sebab yang ada. Ini nggak masuk akal, tertolak. Udah kalau gitu kamu saja jadi Tuhan. Jadi kalau misalnya saya bilang Tuhan nggak ada, itu artinya ya udah kalau gitu Tuhan saya. Oh tambah lebih kacau lagi. Itu bahasa Al-Quran itu luar biasa ketika untuk mendialogkan terus ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu atau mereka menciptakan, atau am khalaqus samawati, atau mereka menciptakan? Kira-kira kamu punya peran apa dalam penciptaan langit dan bumi itu? Nah, orang-orang seperti begini ini namanya kafir akidahnya. Dia menutupi Allah yang harus ada. Nah, makanya disebut kafir karena dia menutupi Allah yang harus ada. Atau dia kafir terhadap keesaan Allah.
Ada orang yang nggak percaya Tuhan. Nah, udah satu. Ada orang percaya Tuhan, tapi kepercayaannya adalah politeis, syirik. Ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan yang berbilang, jadi gitu. Nah, yang seperti begini ini dia yang satu kafir terhadap wujud Allah, yang satu kafir terhadap keesaan Allah. Yaitu makanya Rasulullah ketika awal sekali memperkenalkan tentang tauhid bahwa Tuhan itu esa, ya diketawain sama orang kafir. Seperti kata mereka itu kafir penyembah berhala. Jadi ketika Rasulullah memperkenalkan Tuhan yang esa, diketahui sama mereka, Muhammad, aneh kamu itu. Oh Tuhan kok satu. Ini loh tuh saya punya Tuhan banyak saja masalah gak selesai kok. Saya punya Tuhan banyak, tapi itu masalah gak selesai. Tuhan mereka itu banyak, dikumpulkan di Ka'bah saja ada 350. Oh Tuhannya, di Ka'bah saja itu kumpul, belum lagi sekitarnya. Terus kemudian sofa marwah itu banyak Tuhan mereka. Tuhan yang paling gede adalah Lata, Uzza, dan Manat. Nah ketika Rasulullah dilogikakan seperti begini, kamu itu kok kenal kok cuma satu Tuhan. Saya ini banyak Tuhan. Saya percaya banyak Tuhan loh. Masalah gak selesai kok. Ada Tuhan urusan makanan, Tuhan urusan BPKB, urusan hutang-hutang. Tapi Rasulullah kemudian diajarkan oleh Al-Quran di dalam surah Az-Zumar. Dibilang begini, sekarang saya tanya kepada kamu. Ini misalnya ada dua hamba. Ya hamba saya, budak lah budak. Yang si hamba tadi itu, yang satu dikuasai satu tuan. Tuannya cuma satu. Hamba yang lain dikuasai oleh banyak tuan. Pokoknya dua lebih lah. Dikuasai banyak tuan, dan tuan-tuan yang menguasai itu cekcok. Yang satu nyuruh pergi ke utara, yang satu ke selatan. Yang satu suruh berjalan, yang satu nyuruh berhenti. Ditanya, kira-kira menurut kamu mana yang lebih menyenangkan? Mana yang lebih mendamaikan? Oh ya pasti satu. Ya pasti satu. Kalau diatur Tuhan banyak, ya pasti kita malah bingung. Kata, ini orang kafir yang jawab. Akhirnya kata Rasulullah, nah kita ini adalah seorang hamba. Tuhan itu Tuhan kita. Jadi gitu. Oh gitu, iya. Makanya supaya tenang, jangan banyak tuan, hanya satu tuan saja. Nah, gitu. Makanya alam raya yang teratur ini, matahari dari dulu terbit dari timur, tenggelam di barat. Sejak kapan? Ya dari zaman rekoleben sejak dulu sampai nanti mendekati kiamat. Kalau kiamat baru kebalik. Teratur semuanya. Keteraturan alam raya ini menjadi satu bukti bahwa yang ngatur itu adalah satu, Allah yang esa. Makanya Ibu, Bapak Ibu, supaya hati kita tenang, jangan memasukkan Tuhan selain Allah kepada hati kita itu. Biarkan yang lain ada di luar, pekerjaan ada di luar, harta ada di luar, orang ada di luar, semuanya ada di luar. Biarkan yang ada dalam hati hanya Allah. Kadang itu hartanya di luar, tapi ketika tidur masuk dalam hati. Uangnya sih udah di bank, memang uangnya sudah di bank, disimpan di bank, jutaan miliaran disimpan di bank. Ada berita dolar naik. Waduh, kalau ada berita dolar naik. Kalau ibu-ibu biasanya ada berita kenaikan harga. Wah, itu udah waduh, ini kalau sampai naik loh. Ini menjadi indikasi wong dibilang sama Al-Qur'an, jangan memasukkan Tuhan selain Allah, nanti kamu jadi kalut. Jelas ya? Iya. Loh, apa hubungannya Tuhan dengan naiknya harga?
Kok kayak Gusti Allah gak mampu ngasih rezeki gara-gara harganya naik. Wah, ini kalau dolar sampai naik terus, kita collab. Emang jadi Tuhan itu siapa? Maka orang-orang kayak begini ini hidupnya susah. Kenapa? Karena pasti ada Tuhan selain Allah yang ngatur dirinya. Itulah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-An'am. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumun amnu wa hum muhtadun. Dia di surah Al-An'am ya. Juz 7. Surah Al-An'am ayat 82. Kalau ibu buka surah Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang imannya tidak tercampur dengan syirik, maka imannya akan memberikan energi rasa aman untuk memandang hidup ke depan. Dan imannya akan memberikan kekuatan bagi dirinya untuk selalu berada di jalan yang benar. Gitu. Tapi ini nanti akan kita syirik, saya pernah menjelaskan ya. Syirik, oh belum ya. Oh baru lawannya iman masih ini ya. Syirik belum ya. Munafik juga belum ya nanti kalau gitu. Sekarang kita kafir. Kita jelaskan kafir. Makanya dia kafir terhadap syariat-syariat Allah. Karena itu, Bapak dan Ibu, kebenaran-kebenaran agama yang harus kita imani, inilah yang disebut dengan al-haq. Hak. Hak lawannya batil. Makanya secara keyakinan, ini hati-hati ya, saya pelan-pelan. Kafir yang menyangkut keyakinan itu lawan dari iman. Tetapi istilah kafir sendiri, misalnya gini, semua orang yang beragama itu pasti dia menganggap punya iman. Orang Kristen iman Kristiani, orang Yahudi iman Yahudi, semuanya iman. Makanya kafir itu satu istilah yang disandangkan kepada orang lain, yang orang lain itu agamanya berbeda dengan dirinya. Misalnya ibu Islam ya. Semua orang yang beragama selain Islam disebut kafir. Kalau seandainya ada orang Kristen, semua Nasrani misalnya, semua orang yang agama selain Nasrani disebut kafir. Jadi ibu itu dianggap kafir oleh mereka. Kita kafir sama mereka. Inilah alasannya kenapa kata ini secara verbal tidak boleh diucapkan dalam pergaulan sosial. Hei kafir, lu nanti dijawab sampai lu yang kafir. Enggak ada. Makanya ini adalah keyakinan. Tidak bisa disampaikan secara verbal kepada teman kita yang non-muslim. Menurut Al-Quran itu, lu itu kafir. Kafir. Oh ya pasti kita dia menurut agama lu yang kafir. Oh ya gak akan ada pergaulan. Makanya disinilah kearifan para ulama itu menyebut orang selain Islam tidak kafir dengan non-muslim. Bahasa Arabnya ghairul muslimin. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita sebut orang selain Islam dengan non-muslim kemudian kita meniadakan istilah kafir, enggak juga. Kenapa? Karena istilah kafir itu disematkan, disandangkan kepada orang lain yang agamanya berbeda dengan dirinya. Makanya kita harus yakini bahwa semua orang yang beragama Islam semua kafir dan masuk neraka. Ya harus begitu. Ini namanya beragama. Jadi orang yang beragama itu harus berani mengatakan bahwa yang paling benar agamaku.
Mereka juga gitu. Yang paling benar agamaku. Makanya kebenaran agama yang bisa menyelesaikan siapa? Allah, bukan pengadilan. Pengadilan nggak bisa menyelesaikan tentang benar dan salahnya agama. Sehingga saat itu kemudian turunlah ayat lakum dinukum waliyati. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, udah selesai. Gitu. Makanya kalau ada aliran, ada kelompok yang mengatakan semua agama benar, kalau ada kelompok yang mengatakan semua agama-agama itu benar, maka anggapan ini akan ditentang oleh seluruh pemeluk agama. Bukan hanya Islam, Kristen juga nggak mau sama-sama ibu, nggak mau. Misalnya ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Bu Hajiatun, Bu Adiatun. Oh iya, Bu Adiatun ini punya teman misalnya. Cuma sahabat, sahabat. Cuman dia non muslim, sahabatnya itu. Terus temannya yang Elizabeth ini misalnya ini, tahunya Bu Adia atau Elizabeth ini cerita ke teman-temannya, wah saya itu punya teman orangnya baik sekali, sayang dia kafir, gitu ibu, sayang dia kafir, maksudnya tidak ikut iman mereka. Makanya akidah itu harus tunggal, kebenaran akidah itu harus tunggal, nggak boleh dua, nggak boleh dua. Makanya kemana saja kita bilang Islam adalah agama yang paling benar. Harus begitu. Tapi nggak perlu didiskusikan kan, itu keyakinan. Nggak perlu dibuka kepada, mari kita perdebatkan mana agama yang paling benar. Lah ngapain? Itu keyakinan. Marilah kita diskusikan siapa sebenarnya agama yang paling benar. Lah akhirnya ujung-ujungnya saling menyalahkan, saling apa itu mencela agama masing-masing. Makanya ini dilarang oleh agama. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan mencaci, jangan mencela sesembahan orang lain. Akibatnya apa? Mereka akan mencela agama kita, mencela Tuhan kita yang kita yakini benar. Seperti begitu cara Islam membangun hubungan sosial itu. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak percaya dari istilah kafir dalam Al-Quran. Ya ada, tapi tidak perlu diucapkan secara verbal kepada teman-teman kita yang bukan beragama Islam. Dengan panggilan, hei kafir. Wah gitu. Nanti mereka jawab, lu yang kafir. Ya lu yang kafir. Akhirnya tidak ada pergaulan sosial di sini. Tapi kita cukup meyakini bahwa, oh agama Islam adalah agama yang paling benar. Harus begitu. Makanya orang Yahudi mengklaim wa qalatil yahudu wa qalu la yadkhul jannat illa man kana hudan nasara. Kata orang Yahudi, yang berhak masuk surga hanya Yahudi, yang lain masuk neraka. Oh gitu, kata mereka. Gak kalah orang Nasrani, yang berhak masuk surga hanya Nasrani, yang lain ke neraka. Gitu. Nanti yang Hindu, yang Konghucu semuanya begitu, sama ucapannya. Makanya saya katakan tadi itu, kalau ada aliran, kalau ada anggapan, ada kelompok yang mengatakan semua agama-agama itu benar, maka pernyataan ini, ucapan seperti ini akan ditentang oleh semua pemeluk agama. Karena seorang pemeluk agama tidak mau disamakan kebenaran agamanya seperti agama orang lain. Makanya ibu dianggap domba-domba sesat yang harus diluruskan itu harus didakwai supaya kalau nggak bisa ya dikasih Indomie. Supaya jadi gitu ya. Inilah namanya kafir akidah, keyakinan. Nah, tapi ada kafir yang lawannya syukur, menyangkut perilaku. Perilaku yaitu lawannya syukur.
Kita mengenal dengan kufur nikmat. Kufur nikmat. Semua kata kafir selama tidak ada lawannya. Kalau tadi lawannya misalnya gini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kafir yang dimaksudkan ayat ini adalah kafir perilaku. Karena ada syakara. Faman syakara fa innama yashkulu nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Itu berarti kufurnya kufur perilaku. Tapi kalau kita ketemu ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Ini maksudnya kafir akidah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini maksudnya kafir akidah. Pertanyaannya, mana yang diadab? Kafir perilaku atau kafir akidah? Yang diadab. Yang diadab sama Allah itu loh. Yang akan diadab sama Allah ini kafir akidah atau kafir perilaku? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Makanya Al-Quran mengatakan fakafaru fakhadahumullah. Gara-gara kafir tak adab kalian. Tapi Bapak dan Ibu, azab yang akan diterima ada enggak ya? Oh ya, tidak saya sebutkan. Orang yang kafir akidahnya akan diazab oleh Allah. Orang yang kafir perilakunya, yang enggak kufur nikmat maksudnya juga akan diazab oleh Allah. Hanya saja azab yang akan ditimpakan kepada mereka yang kafir akidahnya itu nanti di akhirat. Gitu ya. Orang yang kafir akidahnya akan diazab oleh Allah nanti di akhirat. Dengan bentuknya apa? Cemplungin ke neraka. Nah, gitu. Loh, tapi itu dulu di dunianya baik, Pak. Nah, loh kan. Ada enggak orang kafir akidah tapi baik? Ada. Ada enggak orang yang akidahnya benar tapi buruk? Ada juga. Jadi orang itu ada 4. Ada yang akidahnya baik, perilakunya baik. Maksudnya akidahnya benar, perilakunya juga benar. Yang kedua, akidahnya salah, perilakunya baik. Terus lagi, akidahnya benar, perilakunya buruk. Yang keempat, akidahnya buruk, perilakunya juga buruk. Gitu. Nah, yang akidahnya buruk akan diadab oleh Allah. Siapa itu? Siapa saja yang tidak beragama Islam. Oh, gitu, harus begitu. Ini bukan pelecehan agama, enggak, agama harus begini. Mereka misalnya ngadakan pengajian sendiri, misalnya dia harus begitu. Agama kita benar-benar, pokok surga milik kita, yang lain ngontrak. Yang lain enggak benar masuk surga, itu harus begitu. Nah, Pak, itu memang kafir, tapi kan dia dulu perilakunya baik. Makanya oleh Al-Quran, ini di dalam surah Al-An'am, itu pada ayat begini. Mana ini? Ini. Atau di sini aja, surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah ke-14. Nah. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Ayat 18. Surah ke-14 ayat 18.
Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Perumpamaan amal baiknya orang kafir, amal baiknya orang kafir itu diumpamakan seperti batu kerikil yang dia berada di tempat tanah yang panas, kemudian dihempas oleh angin, akhirnya tidak berbekas. Kenapa? Ya karena kafir tadi itu. Makanya kafir akidah. Karena itu nanti mereka siapa saja yang kafir akidah, perilaku baiknya di dunia itu tidak ada manfaatnya ketika di akhirat. Karena itu, Bapak dan Ibu, jangan meremehkan orang muslim meskipun banyak dosanya. Oh, mendengar dia non muslim tapi baik. Ya enggak, ya tetap baik kan orang muslim. Kalau berbandingannya begini. Kalau bandingannya misalnya sama-sama muslim, yang satu ngaji, yang satu nggak ngaji misalnya. Dia itu nggak ngaji tapi baik. Nah itu mungkin bisa, mau ngaji kok kalah sama nggak ngaji, loh gitu ya. Kalau sudah hubungannya kafir, hubungan muslim dan non muslim, nggak bisa dihubungkan, nggak bisa dibandingkan. Saya punya teman muslim tapi nggak baik, mending itu non muslim tapi baik. Ya tetap aja nggak bisa kebanding kalau ukuran akhirat. Sebab apa? Sebaik apapun yang dilakukan oleh orang non muslim itu masuk hukum kafir. Dia semuanya sirna semuanya. La habitu anhum ma kanu ya'malun. Semua perbuatannya akan sirna. Itu digambarkan juga di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur. Walladzina kafaru a'maluhum karamadi kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'ah. Ayat 39. Surah ke-24 ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'ah. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatannya itu seperti fata morgana. Fata morgana yang berada di tanah jalan yang panas. Yahsabhu dham'anu ma'ah. Dikira bagi orang yang sangat haus sepertinya air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Setiap kali datang, ternyata tidak ada. Wong fata morgana. Jadi dipikir dia akan mendapatkan manfaat dari perbuatan baiknya di akhirat. Ya Allah, saya dulu juga berbuat baik. Lah kamu berbuat baik untuk siapa? Lu bingung. Ya kan gak untuk aku. Ya sana. Minta pahala yang dengan kamu tadi. Minta pahala orang yang kepada selain aku. Ya nggak bisa. Karena di akhirat yang berkuasa hanya Allah Rabbul Alamin. Oh gitu. Makanya nanti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang kafir kumpul, mereka akhirnya komplain. Merasa berbuat baik, tapi kok masuk neraka. Merasa disalahin oleh orang, akhirnya ya Allah saya dulu begini gara-gara dia. Ya dia kemudian, kamu dasar, kamu saja kalau pengen ikut aku. Jadi gitu. Jadi yal'anu ba'dukum ba'dan wa yakfuru ba'dukum ba'dan wa yal'anu ba'du ba'dan. Masing-masing saling mengkafirkan, yang saling melaknati, yang saling caci maki di neraka itu. Ya karena mereka nggak terima. Ya, gampangannya kan, oh kamu itu kan dulu berbuatnya bukan karena untuk aku, ya sekarang minta aja pahala itu. Makanya Ibu,
Yang dimaksudkan amal soleh itu bukan sekedar perbuatan baik yang dilandasi dengan iman, tapi perbuatan baik yang dilandasi atas keikhlasan, ketulusan. Ada enggak orang muslim berbuat baik tapi ditolak oleh Allah? Ada, karena tidak ikhlas. Berbuat baik tapi pamer, berbuat baik tapi pamrih, berbuat baik tapi ujub, itu dan sebagainya ya. Seperti begini, ini perbuatan baiknya akan ditolak. Kalau begitu, perbuatan baik yang dilandasi iman itu maksudnya dilandasi atas keikhlasan. Inilah yang dimaksudkan dengan ahsanu amala. Allah akan menguji dan akan melihat siapa di antara kalian paling bagus amalnya. Kalimat paling bagus amalnya itu adalah akhlasu amala, yang paling benar niatnya, yang paling melurus motivasinya. Makanya semua perbuatan baik itu motivasi cuma satu. Apa itu? Mengharap ridho Allah. Kalau nggak begitu sirna semuanya. Sudah ada manfaatnya. Mudah ada manfaatnya. Dia pasti hanya dapat seperti itu saja. Nah, kalau kafir perilaku namanya kufur nikmat. Makanya kufur nikmat inilah yang menyebabkan datangnya azab di dunia. Azab di dunia. Apa bentuknya? Bencana. Bencana itu adalah bentuk azab di dunia. Yang kita sebut bencana alam itu. Sebenarnya bencana alam itu dalam Al-Quran tidak ada. Ayatnya itu enggak ada. Wah, ada Pak musibah, masa musibah itu bencana. Bencana salah satunya adalah musibah. Kalau orang kehilangan uang, musibah bukan? Musibah. Ketusuri, musibah. Keberkahan rumah, musibah. Ya, kena angin lesos, ya musibah. Dari mulai kecil sampai besar itu disebut musibah. Cuma yang memiliki skala luas semuanya kena. Semuanya kena, orang baik kena, masjid kena, pesantren kena, semuanya kena karena gempa bumi. Kalau gempa bumi kan nggak bisa milih toh. Yang saya gempakan hanya ini saja yang satu. Meskipun terkadang ada kekuasaan yang ditunjukkan, ada satu masjid yang tidak hancur. Itu Allah sekedar ingin mengatakan, menunjukkan bahwa ini loh ada yang di antara yang saya selamatkan. Tapi inilah yang menyebabkan datangnya azab di dunia yang bentuknya bencana yang macam-macam itu karena penduduknya kufur nikmat, perilakunya yang kufur. Akidahnya mungkin baik, akidahnya mungkin benar, tapi perilakunya tidak sesuai dengan akidah. Makanya orang mukmin itu, Bapak dan Ibu, kemarin kita menjelaskan kan, orang mukmin itu adalah orang yang punya tiga hal di dalam dirinya. Tasdiqun bil qalbi, hatinya membenarkan. Wa qaulun bil lisan, lesannya menyatakan. Wa amalun bil arkan, tubuhnya melaksanakan. Kenapa perbuatan orang kafir tadi itu tertolak? Karena satu unsur tidak ada bagi dirinya. Apa itu? Hatinya membenarkan. Meskipun ucapannya jujur, meskipun perilakunya baik, tapi kalau hatinya nggak yakin, hatinya tidak beriman pada Allah, tertolak. Wah, apalagi munafik, wah ruwet lagi. Nanti kita jelaskan munafik, lebih ruwet lagi. Makanya, Bapak dan Ibu, Allah akan memperlakukan, ingat ini ya, Allah akan memperlakukan hambanya di dunia ini dengan mempertimbangkan perilaku, bukan akidah. Allah akan merespon, memperlakukan hambanya di dunia itu dengan ukuran perilakunya, bukan akidahnya. Karena kufur akidah nanti akan mendapatkan keputusan di mana? Di akhirat. Jelas itu. Ya. Sehingga
Apa buktinya? Buktinya banyak orang kafir masih hidup. Itu berarti artinya Allah tidak mengadab di dunia. Bahkan banyak orang kafir hidupnya lebih enak loh gitu. Kenapa? Yang memang adabnya nanti di akhir. Tapi adab di dunia ini makanya saya ulangi bahwa Allah akan memperlakukan hambanya di dunia ini dengan mempertimbangkan perilakunya itu benar atau salah. Perilakunya itu lurus atau bengkok. Tidak peduli. Tidak akan melihat benar dan salahnya akidah. Meskipun akidahnya benar, kalau perilakunya bengkok ya direspon oleh Allah dengan adab. Apalagi kalau akidahnya salah, perilakunya salah. Makanya nggak usah heran kalau di dunia ini kita temukan survei internasional negara-negara yang mendapatkan predikat negara terbaik itu banyak orang kafir. Nggak usah heran. Itu hukum dunia. Hukum dunia ini kayak begitu itu. Ini pernah disurvei negara 130 negara. 130 negara loh. Yang muslim dan muslim 130 negara. Dengan indikator-indikator, meskipun surveyornya ini seorang non muslim, tapi dia tidak menggunakan ukuran agama, tapi ukurannya sosial. Terjaminnya fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan, pokoknya ada lima kriteria untuk mengukur negara mana yang paling memenuhi ini sehingga dia dianggap sebagai negara yang terbaik. Ya cukup mengejutkan, 1 sampai 10 itu semuanya negara kafir. Maksudnya negara yang non-muslim. Kalau seandainya kafir itu dikasih tindakan di dunia, maka Allah tidak akan memberikan kemakmuran bagi mereka. Diadab semuanya. Makanya yang didorong itu bagaimana orang itu berbuat baik. Terus tentang akidahnya gimana? Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau soal benar dan salahnya akidah, biarkan nanti dikembalikan kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan keputusan pertentangan, perbedaan akidah. Jadi kita pede saja. Jadi makanya semua pemeluk agama harus berani mengatakan agamanya yang paling benar, harus begitu. Itu namanya. Tapi inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Ini misalnya di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzala wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Panjang ayatnya. Ayat ini menjelaskan tentang fungsi Al-Quran terkait dengan kitab-kitab terdahulu. Yaitu Al-Quran itu bukan kitab yang baru karena dia musaddiqan lima baina yadayhi. Dia membenarkan isi kitab-kitab terdahulu. Yang dibenarkan apanya? Yang dibenarkan akidahnya. Artinya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf itu punya akidah yang sama, yaitu tauhid. Tapi sekaligus wa muhaiminan alih, dia memberikan koreksi. Nah, di sini ada kalimat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
Masing-masing dari kalian itu ada jalan yang ditempuh. Makanya masing-masing orang itu akan dengan keyakinannya, dia yakin pakai jalan ini ya silahkan. Saya yakin pakai jalan ini ya silahkan. Ya, cuma semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabkan. Nah, sehingga di sini walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan umat itu satu. Kalau seandainya Allah menghendaki, nyatanya tidak. Lah kalau begitu gimana? Ya udahlah. Walakin liyablakum fima atakum fastabiqul khairat. Akan tetapi kami uji mereka dengan apa yang akan kau berikan kepada kalian. Untuk apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya perbuatan baik orang kafir itu tidak disebut soleh, tapi khair. Yang bisa beramal soleh hanya orang beriman. Cuma karena kita terlanjur amal soleh itu amal baik, jadi membingungkan. Khair juga baik, ketemu hasanah, baik lagi, ketemu ma'ruf, baik lagi, ketemu khair, baik lagi, ketemu bir, baik lagi. Jadi akhirnya membingungkan karena dibingungkan oleh bahasa Indonesia. Ini akhirnya ketika melihat ada orang kafir berbuat baik, kita sebut, wah ternyata orang kafir bisa beramal soleh. Lah ini udah satu istilah yang rancu. Kita sudah dirancukan oleh bahasa Indonesia. Ketemu amal soleh, amal baik. Ketemu amal khair, amal baik lagi. Ketemu amal hasanah, amal baik lagi. Ketemu ma'ruf, baik lagi. Wah, akhirnya semua dianggap baik. Ya memang terjemahnya baik, tapi masing-masing punya karakter yang berbeda. Makanya al-khair itu kebaikan universal. Fastabiqul khairat, yang penting bagaimana semua pemuka agama, udahlah, tidak usah repot-repot mendiskusikan benar dan salahnya akidah, biarkan Allah Tuhan kita masing-masing. Jadi masing-masing agama punya Tuhan, udah biar Tuhan yang menyelesaikan. Yang penting bagaimana kita saling mendukung untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, melawan kebatilan, melawan kezaliman. Nah, ini akan menjadi isu-isu universal yang akan didukung oleh semua pemeluk agama. Nah, gitu. Kenapa? Karena semua agama akan mengajarkan tentang perlunya menegakkan keadilan, perlunya menegakkan kebenaran. Nah, soal perbedaan agama, perbedaan akidah, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Biarkan kita nanti kembali kepada Allah. Lah kan masing-masing punya agama kan. Masing-masing agama punya Tuhan nih. Enggak taunya Tuhannya satu, hanya Allah yang berkuasa. Udah diputuskan. Udah sekarang aku yang akan memutuskan siapa yang paling benar. Pasti kita yang paling benar. Harus begitu, harus bilang begitu. Kita yang paling benar. Karena itu ini ada kisah namanya negeri Saba. Kaum Saba ini luar biasa. Sebuah bangsa yang pernah mendapatkan predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثر وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Itu surat Saba ayat 15 sampai 17. Nah, kisahnya begini Saba ini. Negeri Saba yang dulu pernah dipimpin oleh Ratu Saba. Kalau Ratu Sabanya bagus. Ratu Sabanya ini memang bagus. Sampai kemudian tercipta negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem kertora harjo. Gak kurang sandang, gak kurang pangan. Lah itu. Kalau sekarang kan negeri adil makmur kan ya. Subur adil makmur. Ini pernah
Negeri Sabak pernah seperti begitu. Tapi berjalannya waktu, ternyata mereka penyimpangan perilaku. Maksudnya kufur nikmat. Akhirnya apa? Allah nurunkan azab. Tapi azabnya itu tidak langsung. Dikasih peringatan dulu. Dengan didatangkan banjir. Das. Karena Raja Negeri Sabak saat itu setelah pasca ini ya, pasca Bilqis ya, pasca Ratu Sabak itu, mereka melihat bahwa banjir itu adalah fenomena alam. Jadi sebenarnya banjir itu tidak ada banjir itu. Banjir itu pasti ada pasti. Tidak ada akibat hujan deras menyebabkan banjir. Oh hujan kok menyebabkan banjir. Nah dari dulu banjir terus, oh, hujan dari dulu begini. Benar nggak Bu? Nah, maksudnya benar nggak ungkapan bahwa akibat dilanda hujan daerah A tergenang banjir? Benar nggak ini? Kalau seandainya iya, nggak saat ini dari dulu hujan kayak begini, dari dulu begini hujannya itu. Kita pernah dihujani kayak Nabi Nuh. Nggak pernah 7 hari 7 malam digeber terus, ya tenggelam saat semuanya. Kita nggak pernah tuh hujan nggak sampai 2 jam, banjir di mana-mana aja. Loh, ketika banjir nyalain hujan. Untung hujannya nggak bisa ngomong. Kalau ngomong diceladur, marah-marah. Oh, enak aja kamu nyalin ke aku. Akibat hujan sungai meluap. Lawang sungai meluap kok akibat hujan. Menurut ibu benar gak ini? Benar gak? Akibat dilanda hujan, sungai Ciliwung meluap. Benar gak ungkapan ini? Tidak benar. Yang benar karena sungainya banyak endapan lumpur. Nah, kan ini gelas nih. Gelas ya. Ini misalnya gelas ukuran ini, saya tumbahkan di gelas yang lain. Kemudian gelas ini saya isi pasir segini. Dengan gelas air segini, saya tumpahkan lagi, tumpah tidak? Tumpah. Jadi bukan karena airnya banyak, karena di dalamnya ada endapan tanah, pasir. Caranya gimana? Ya gampang, tinggal ambil pasirnya, tumpahin lagi. Jadi kalau sungai itu kemudian banjir, gampang caranya. Tinggal dikeruk. Sampahnya dikeruk, terus apa itu yang mengendap tanah-tanahnya, lumpurnya dikeruk lagi, dikembalikan pada semula. Kenapa tidak dikeruk? Karena butuh dana. Dananya ada? Nah, dananya ada enggak? Ada, tapi dibuat bancaan itu jadi itu. Tapi jadi dananya ada, tapi dananya dibuat bancaan. Akhirnya dana untuk ngeruk kali menjadi tidak ada. Cara satu-satunya nyalain hujan loh itu. Atau penyempitan. Dulu sungai-sungai itu 25 meter. Sungai yang asalnya 25 meter sekarang jadi 5 meter. Ya pantas dia nggak bisa menampung air. Lah kok bisa bantaran air ini, bantaran sungai kok jadi ada bangunan-bangunan yang permanen. Siapa ngasih izin? Saya nggak ngomong loh. Ini pasti ada izinnya. Oh jelas-jelas tempat itu nggak boleh bangunan, tempat resapan air nggak boleh dibangun, dibangun. Siapa yang mengeluarkan izin? Pemerintahnya. Loh kok dikasih izin? Disogok sama penguasa. Jadi akhirnya inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Ketika dua kelompok ini berseteru, hancurlah dunia ini. Pengusaha dan penguasa. Saya tulis buku itu. Tapi judulnya tidak langsung spesifik, tapi Sunnatullah versus takdir. Judulnya itu, Sunnatullah versus takdir, untuk menyingkap kerancuan makna dua istilah ini dalam konteks bencana alam. Menurut Ibu bencana alam takdir atau sunnatullah?
Oh, bingung ya. Berjalannya matahari, takdir atau sunatullah? Oh, bingung juga. Jadi banyak istilah yang carut marut ini. Nah, oleh Al-Quran dikasih banjir. Karena dia menganggap bahwa ini adalah fenomena alam, akhirnya dibikin bendungan besar. Kanal Timur dan Kanal Barat. Enggak, maksudnya di sana, bukan di Jakarta. Jakarta kan ada Kanal Timur, Kanal Barat. Itu untuk mengatasi banjir. Dibikin sebuah kanal yang bisa menyimpan debit air jutaan. Lewong azab didatangkan lebih besar lagi. Selama perilakunya enggak berubah, datangkan besar lagi. Hancur, akhirnya apa? Bendungan Arim tadi itu hancur berantakan. Lewong Allah kok dilawan. Jadi makanya ini namanya kafir di nikmat. Kufur nikmat perilaku. Makanya kayak kemerdekaan ini, bangsa kita ini merdeka ini, walhamdulillah bersyukur kita. Tapi bersyukurnya itu bukan perayaan begitu itu. Perayaan. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan perayaan. Nyokot apa itu? Kerupuk, terus kemudian ada ya nggak apa-apa, seneng-senengan untuk anak-anak ya, seneng-senengan untuk anak-anak. Tapi yang dimaksud mengisi kemerdekaan, bagaimana keadilan tegak, bagaimana kebenaran itu tegak, bagaimana kepedulian itu selalu diwujudkan. Loh, itu namanya ngisi kebenaran. Bagaimana kita selalu mengembangkan masalah dan kemanfaatan bagi sesama, itu namanya ngisi kemerdekaan. Wong merdeka itu, masa merdeka itu dimaknai bisa pergi kemana-mana. Loh ya, nggak begini. Ini kalau bisa pergi kemana-mana itu nggak merdeka. Dia sudah ngikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa? Hancurlah. Nah, ini namanya sunatullah namanya. Inilah ketentuan Allah yang berlaku di masyarakat manapun. Tidak peduli akidahnya benar atau salah. Pokoknya kalau perilakunya itu membahayakan orang lain, ini namanya kezaliman sosial. Kezaliman sosial. Sifat kezaliman yang kemudian akan bisa memberikan efek bagi orang lain. Saya berikan contoh. Lawannya ini namanya muslih, lawannya mufsid, berbuat kerusakan. Jadi saya kayaknya pernah bercerita. Tapi ini perlu saya ceritakan kembali. Saya tidak tahu, saya pernah cerita di sini atau di mana, saya nggak pernah. Suatu saat saya ini mau melunasi ONH di tahun 2017. Jadi sudah di satu bank syariah. Udah bayar ya, sudah selesai, tidak berapa lama datang ibu-ibu, dia sudah paruh baya lah, usianya sudah di atas saya. Tapi pakaiannya sangat sederhana. Sandalnya sandal jepit. Saya lihat ibu ini pasti tidak pernah masuk bank. Dari potongannya ya, kayaknya nggak masuk. Ini pasti kepepet orang ini. Ditanya sama satpam, ibu ada perlu apa? Loh, ke satpam itu dia bilang, Pak, saya mau pinjam duit. Waduh, satpam kok pinjam duit. Akhirnya sama satpamnya, oh ya silakan ke customer service. Sana. Sampai di sana ditanya sama mbaknya, gimana ibu, apa yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau pinjam duit untuk usaha. Ini kan udah benar ini ya, sudah benar gini. Saya mau pinjam duit untuk buka usaha. Tapi pertanyaan saya lagi ada di sana. Saya gede banget ya. Dia bertanya begini, usaha ibu sudah berapa tahun? Lah bingung. Ini siapa ya? Yang pintar, yang bodoh, yang sama begini nih. Usaha ibu sudah berapa lama? Ibunya sebagai orang desa juga bingung loh, Mbak. Ya belum. Kapan saya bikin usaha? Wong ini saya mau pinjam duit untuk usaha loh. Coba. Akhirnya apa? Kata mbaknya ini,
Wah, nggak bisa, Bu. Kita baru akan bisa memberikan bantuan kalau usaha ibu sudah berjalan 2 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mendengarkan itu sudah terlanjur uang saya masuk. Nggak bisa ditarik kembali. Padahal ibu ini, saya punya keyakinan yang dia butuhkan paling banter 5 juta. Paling banter. Pinjam 5 juta di bank, itu seperti kerikil. Benar ya? Tidak ada apa-apanya. 5 juta itu sudah besar. Masya Allah, saya gede-gede. Dilalah ya. Allah punya kehendak dengan caranya. Suatu saat saya diundang untuk membuka bank itu. Tapi namanya sama, saya tidak sebut namanya. Namanya sama tapi di tempat yang lain. Wah, tepat ini. Saya hajar di sini. Karena dia menggunakan Islam, bank Islam. Saya bilang, Pak, bank Islam itu adalah bank yang pemiliknya akan dekat dengan Tuhan, dan bank itu pegawainya akan berikan keberpihakan kepada kaum duafa. Jika bank ini tidak memberikan keberpihakan kepada kaum duafa, jangan salahkan saya, Bapak dan seluruh pegawai di sini akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Habis itu nggak diundang saya. Udah. Tapi jangan salahkan saya karena namanya ya karena kasus yang tadi itu. Kalau kejadian seperti begini, kata mereka adalah sebuah sistem. Ini bukan sistem yang Islami, meskipun banknya bank Islam. Itu akan tanggung jawab dari mulai dewan syariahnya sampai ke bawah, tanggung jawab nanti akhirat. Makanya mohon maaf ini, syariah ini harus ada dana-dana untuk itu. Tapi saya yakin sudah ada. Saya dengarkan orangnya memang dermawan. Jadi artinya apa? Bahwa yang seperti begini ini kan bahaya. Makanya ini namanya kufur nikmat. Perilakunya nggak benar. Sehingga di dalam Islam itu misalnya begini. Jangan sampai sebuah sistem yang kita sebut Islam tadi itu, ukuran sistem itu Islami atau tidak Islami, ukurannya cuma satu, dia punya tempat saja. Orang kaum duafa itu punya tempat atau tidak di situ. Sekolah misalnya, sekolah yang Islami, apakah orang yang duafa punya tempat tidak di situ? Kalau enggak, tidak Islami. Oh, gampang sekarang. Lembaga Islami, orang duafa punya tempat enggak di situ? Bisa masuk enggak? Bisa, misalnya rumah sakit atau sekolah atau kantor dan sebagainya, orang duafa bisa mengakses tidak? Kalau enggak, bukan Islami. Saya di mana-mana saya serukan begitu. Kenapa? Karena gerakan seorang Rasul, gerakan Rasul itu adalah yang pertama membebaskan manusia dari kekuatan selain Allah, yaitu dengan la ilaha illallah. Itu namanya misi risalah. Misi risalah itu dua. Membebaskan manusia dari kekuatan selain Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kita dibebaskan, pokoknya tidak ada yang Tuhan, tidak ada yang digantungi, tidak ada yang diandalkan kecuali Allah. Yang kedua, misi kerasulan itu adalah bagaimana misi itu kemudian memiliki keberpihakan kepada kaum duafa. Kenapa Islam hanya Islam yang memberikan perhatian secara nyata meskipun tidak teraplikasi secara benar oleh pemeluknya. Ini urusan lain ya. Tapi dari sisi ajaran hanya Islam yang memberikan pernyataan secara tegas ada keberpihakan kepada kaum duafa. Kalau tidak kufur nikmat nantinya. Makanya Al-Quran ketika menyebutkan siapa sesungguhnya orang yang mulia itu. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sungguh kalian akan kehilangan kemuliaan kalau kalian tidak bisa memuliakan anak yatim. Sungguh kalian akan kehilangan kemuliaan kalau kalian tidak bisa saling dukung-mendukung untuk membantu makan orang miskin. Jadi jelas. Misalnya, siapa pendusta agama itu? Pendusta agama. Yaitu yatim wa yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi sehingga ukuran Rasul pernah ditanya begini. Ayul islami khairun. Ya Rasulullah,
Islam yang terbaik itu seperti apa? Beliau jawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Ngasih makan sama menebarkan kedamaian kepada siapa saja yang dikenal maupun tidak dikenal. Kenapa sisi sosial itu ditonjolkan oleh Islam? Apakah tidak penting sholat? Ya penting. Apa tidak penting haji? Ya penting. Tetapi orang sering mengabaikan sisi sosial itu. Dianggap dia bukan bagian dari agama. Loh, ini agama sangat menyatu. Sangat menyatu. Kalau tidak, dia akan dianggap sebagai kufur nikmat. Itu. Makanya yang nanti kita akan menjelaskan secara detail tentang hal ini pada bab yang lain. Saya kira itu penjelasan tentang term kafir di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman tentang istilah kafir yang sudah sangat kita kenal. Terima kasih. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Pak Ustadz kan kalau kita mengatakan kalimat kafir kurang baik gitu ya. Kalimat kafir. Bukankah kalimat kafir itu memang kalimat Al-Quran gitu. Jadi artinya kita mengatakan kafir itu kan sesuai dengan kalimat yang ada di Al-Quran. Tidak begitu. Narasinya tidak begitu. Kafir itu istilah dikenalkan oleh Al-Quran. Oke? Oh, kafirun ada, kufar ada, kafirun ada. Tapi kalimat ini jangan diucapkan secara verbal kepada teman kita yang non-muslim. Ibu kepada punya teman non-muslim? Nah, gitu. Enggak, ibu punya teman non-muslim atau paling tidak? Punya. Ya iya. Berani nggak mengatakan, kafir? Lu kafir ternyata. Itu maksudnya, bukan berarti kita nggak boleh mengucapkan kafir. Kita yakini, kita tahu bahwa kafir itu istilah yang dikenalkan oleh Al-Quran sebagai lawan dari iman kalau akidah. Atau itu akidah ya, kufur. Atau lawan syukur kalau menyangkut perilaku. Gitu. Jadi bukan tidak boleh mengucapkan, tapi jangan diucapkan ke teman kita. Ibu punya, kalau itu ibu yang non muslim, ternyata menurut Al-Quran lu itu kafir. Ya kafir, woi kafir, dasar kafir. Nanti ibu akan dibilang, ibu yang kafir, akhirnya tidak terjadi. Akhirnya asalnya bersahabat, akhirnya berseteru. Ini namanya ekstrim kanan menjadi ekstrim kiri. Jadi ekstrim menganggap semua agama benar itu ekstrim kiri. Gitu ya. Menganggap orang lain dengan seperti kafir menjadi ekstrim kanan. Makanya ini bukan saya. Para ulama-ulama itu kemudian menggunakan istilah tidak kafir tapi ghairul muslimin. Bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya non muslim. Maka kita sebut orang lain agama dengan non-muslim. Bagi yang non-muslim, kan gitu, bisa saya ceramah. Saya akan berdoa sesuai dengan Islam. Bagi yang non-muslim, silakan doa masing-masing. Saya nggak mungkin mengatakan, ini doa itu muslim. Bagi yang kafir, silakan. Kan nggak begitu bahasanya. Benar Bu? Iya nggak begitu. Bukan berarti ketika dia membahasakan non muslim kemudian mengingkari istilah kafir, nggak begitu. Pidato dia, waduh mentang-mentang habis pengajian. Doa ini saya tujukan kepada orang-orang yang sama Islam. Bagi mereka yang non muslim pasti begitu. Kan nggak mungkin bagi mereka yang kafir, silahkan pulang dari ruangan dikemplang kita nanti. Nah, jadi gitu ya. Ya. Tentang akidah dan perilaku, pernah pemilihan pemimpin
kan pernah dinarasikan lebih baik yang kafir jujur daripada muslim yang tidak jujur. Itu pernah dinarasikan. Mana, ya. Mana, jadi kita memilih yang mana gitu. Kalau milih pemimpin, Ya. mana yang kita pilih? Yang muslim tapi track recordnya buruk, yang non muslim tapi track recordnya baik. Nah itu, saya pinginnya yang muslim yang baik. Jadi begini Bapak Ibu, masyarakat itu orang tidak tahu agama. Masyarakat secara luas yang banyak jumlahnya itu bukan anggota pengajian. Mereka tahunya orang benar. Mereka tahunya orang jujur. Mereka tahunya track recordnya baik. Itu saja. Makanya dalam Islam itu ini ada pernyataan begini. Kepada Buya Hamka saya ditanyakan, wahai Buya, mana yang lebih baik? Seorang dokter yang non muslim tapi dia baik. Dokter tapi non muslim tapi dia baik. Yang satu ustadz tapi omongannya senantiasa menyakitkan. Mana Buya yang paling baik di antara dua ini? Beliau tidak mengatakan A atau B, bijak. Itu yang dokter itu, kalau dia seorang muslim, dia akan lebih baik lagi. Oh itu, si ustadz tadi itu, kalau nggak ustadz, dia akan lebih jahat lagi. Jadi sebenarnya beliau akan mengatakan sama-sama nggak baiknya, jadi gitu. Nah, tapi kalau urusan masyarakat, makanya saya tulis dalam buku saya itu, tentang ati Allah wa terus walam minkum. Masyarakat itu tahunya baik, Pak. Tahunya dia mbak kesejahteraan atau tidak, itu saja. Tidak peduli karena urusan agama itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya dengan Bapak itu saya kesejahteraan atau tidak gitu. Tetapi tentu saja saya bersama dengan Ibu yang muslim yang baik. Masa iya orang muslim segini banyak nggak boleh baik, itu kan aneh. Kalau kok bisa yang non muslim yang muncul, ini kan pertanyaan besar. Ini berarti kan yang muslim ini buruk semua, jadi gitu. Saya pernah begini ini, waduh jadi benturan. Jadi kalau saya cuma selama itu tidak kesalahannya tidak sampai nyata, track recordnya tidak sampai buruk sekali, ya tetap saja kita itu orang muslim. Artinya orang Islam kepingin dipimpin oleh seorang muslim itu bukan ekstrim. Tapi itu satu realitas. Barack Obama kenal? Barack Obama kenal Ibu? Oh enggak kenal Barack Obama? Mantan presiden Amerika itu loh. Hah? Barack Obama namanya tuh? Iya udah gak apa-apa, gak kenal gak apa-apa, gak ditanya di akhirat. Di kuburan gak ditanya gak apa-apa. Barack Obama ini kan, Ibu tahu, Barack Obama itu hampir saja tidak lolos kualifikasi sebagai untuk pertarungan presiden hanya karena terindikasi dia pernah sekolah di Indonesia, berarti pernah bersentuhan dengan muslim. Hanya gara-gara isu bahwa Barack Obama muslim, hampir saja tidak lolos. Apa kita katakan bahwa orang Amerika ekstrim? Ternyata tidak, demokratis juga. Jadi itu. Jadi artinya apa? Seorang muslim pingin dipimpin seorang muslim itu bukan ekstrim, tapi itu ada satu kewajaran. Cuma mbok ya gitu loh. Masa iya, makanya kan harus ada pendidikan karakter. Nah kalau muslimnya kemudian tidak punya kepedulian, ya bagi masyarakat ya pasti milih mereka yang bisa ngasih dia sejahtera, jadi gitu. Maka itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau sampai tidak ada muslim yang bisa muncul, makanya harus ada kaderisasi dari orang Islam. Ini saya bahas dalam buku saya tentang kaidah tafsir berbasis terapan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya banyak ini. Yang pertama, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwasanya semua agama mengakui yang paling benar. Tapi nggak boleh
kita nggak boleh mengucapkan dengan orang lain kalau agama kita paling benar gitu ya Pak. Tapi harus mengakuin bahwasanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Harus meyakini gitu maksudnya. Yang kedua, orang yang kafir perilakunya akan menyebabkan bencana. Kalau di dunia sudah diberikan bencana itu di akhirat masih diazab atau enggak? Apa? Kalau di dunia orang yang kafir perilakunya akan mendapat bencana di dunia. Kalau di dunia sudah mendapat bencana, di akhirat masih diazab atau enggak? Kalau di dunia sudah dapat bencana, diazab, apakah di akhir juga diazab? Tergantung. Kalau perilakunya menyimpang di dunia ini, saya ingin tanya Ibu, yang perilakunya menyimpang kufur nikmat itu, pertanyaannya akidahnya benar atau salah? Mereka ini. Nah, saya yang perilakunya tidak benar itu loh, yang menyimpang tadi itu, saya tanya, mereka yang melakukan ini akidahnya benar atau salah? Benar maksudnya. Loh enggak, saya tanya, yang melakukan ini loh, yang melakukan penyimpangan, ketidakpedulian, ketidakadilan, kezaliman, ini mereka ini punya akidah benar atau punya akidahnya salah? Benar. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Jadi itu. Kalau dia itu kemudian akidahnya itu salah, meskipun benar di dunia, tetap diadab di sana. Kalau dia akidahnya salah, perilakunya salah, di dunia diadab, di sana sudah diadab. Jadi gitu. Jadi enggak terus di dunia diadab, di sana enggak dapat. Oh, di sana itu karena akidahnya. Di sana akidahnya. Kalau kita kan enak, karena kita Islam, karena kita punya Islam, kok banyak dosa, orang Muslim kok banyak dosa, akhirnya kena penyakit, misalnya sakit, ya, sakitnya keras. Orang sakit itu dalam Islam ini ya, kalau ini orangnya Islam ini, bukan kafir. Orang itu kalau sakit itu kemungkinan dua. Kalau tidak menghapus dosanya, yang kedua menaikkan derajatnya. Jadi kalau ibu sakit, jangan minta sembuh. Kalau ibu sakit, jangan langsung minta sembuh. Jangan begitu. Mintalah kesabaran. Ya Allah, saya tahu dengan sakit ini, ya Allah, jika dengan sakit ini Engkau hapus dosaku, berikan aku kesabaran. Loh gitu harusnya. Ya Allah, jika dengan sakit ini caramu untuk mengangkat derajatku, berikan aku kekuatan. Sama misalnya kekurangan rezeki itu sakit juga toh, musibah juga toh. Biasanya rezekinya lancar, kok enggak lancar, musibah juga. Iya, biasanya dapatnya sampai 5 juta, dapatnya 500.000, musibah toh. Iya, ya udah musibah. Ya gitu caranya. Jangan langsung, ya Allah, hilangkan musibah begini, ini emosi nanti. Ya Allah, jika dengan musibah ini cara Engkau untuk menghapus dosaku, berikan aku kesabaran. Jika dengan musibah ini Engkau akan mengangkat derajatku, berikan aku kekuatan menghadapinya. Loh gitu ya. Tapi ya rata-rata enggak. Doain ya mudah-mudahan saya sembuh. Loh kalau sakit ingat Allah, kan lebih baik daripada sembuh nggak ingat Allah. Loh gitu maksudnya. Loh, gini loh, saya ajari. Kali ibu saya tanya, kapan manusia itu ingat Allah? Ayo, kapan manusia itu selalu ingat Allah? Menderita. Ya harusnya selalu, enggak di saat susah. Pokoknya susah itu semua ingat Allah. Yang enggak ingat Allah jadi ingat Allah. Yang ingat Allah lebih ingat Allah lagi ya gara-gara susah itu. Makanya Nabi ngajarin. Ibu mau enggak saya ajarin? Ketika susah Allah yang ingat ibu. Oh ini kan enak loh. Ketika susah Allah yang ingat ibu. Ibu nggak usah ingat Allah, tapi Allah lah ingat itu. Oh ini susah, ini saya harus turun tangan. Kata Nabi, gampang caranya. Ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenali aku di saat kamu lenggang,
Di saat kamu senang, di saat kamu sukses, di saat kamu berhasil, ya'rifka fi syiddah, akan aku kenali kamu pada saat susah. Loh gitu. Ya sekarang misalnya hidup itu banyak gampang, bantu banyak orang. Itu cara kita untuk dikenal Allah nanti ketika susah. Oh gitu. Itu resepnya. Kenapa? Karena biasanya orang susah itu gampang ingat Allah. Nah, gitu. Lah kalau susah ingat Allah, kalau dengan sakit itu dia menjadi baik, kenapa disesali? Daripada sehat gak pernah sholat. Misalnya kenapa disesali? Ya, Satu lagi boleh Pak Ustadz. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, saya juga pernah baca bahwasanya di daerah luar negeri sana yang berhasil maksudnya mensejahterakan rakyatnya itu orang-orang non-Islam. Bahkan saya pernah dengar baca juga orang yang baru lahir aja sudah diasuransikan, nanti kuliah sudah dibiayai negara. Itu kan kebanyakan non-Islam ya Pak, negara non-Islam kebanyakan. Apa ini ada hubungannya dengan hadis Nabi, adunya sidinun mu'minin wa jannatun kafir? oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya dulu itu, saya pikir bukan hadis itu. Ternyata hadis. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu Penjara. bagaikan penjara bagi orang muslim. Surga bagi orang kafir. Ini benar. Benar itu. Itu hadis itu. Jadi maksudnya gini, supaya ketika kita ini susah, maksudnya gini, dunia itu penjara bagikan penjara bagi orang mukmin. Maksudnya begini, bukan berarti orang muslim itu harus susah, harus miskin seperti di penjara, enggak begitu. Kan seandainya dia kaya raya sekalipun, dia harus memposisikan seperti di penjara. Maksud di penjara apa? Dia tidak bebas melakukan apapun yang dia miliki. Coba kalau dia tidak bisa menyikapi dunia seperti penjara, maka uang yang banyak itu enggak dihambur-hamburkan kemana-mana. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ini kalau orangnya kaya. Kalau orangnya miskin, lebih enak. Tidak apa-apa, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Itu jadi menenangkan dia. Itu. Makanya, ini serius. Hadis ini sahih. Makanya Al-Quran mengatakan begini, karena itu la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Hei orang-orang muslim, kamu jangan terlena. Kamu jangan terlena oleh aktivitas orang kafir di negeri. Dikit-dikit keluar negeri, dikit-dikit wah enak ya bisa keluar negeri. Lah keluar negeri kacau enak ini. Wah enak dikit-dikit ke Eropa. Ke Eropa aja enak. Apa enaknya? Coba kita ini dibohongi. Ketika saya itu mendapatkan undangan ke Amerika sebulan, banyak orang itu, enak Pak Ustadz. Saya pikir enak itu gimana maksudnya di Amerika kok enak itu? Coba Ibu bisa mengidentitaskan enak itu. Ibu cerita ke orang, saya liburan kemarin itu habis dari Singapura. Enak Ibu. Terus cerita gimana? Palingnya sama seperti tamrin, seperti itu. Ini kan kita dirusak oleh pikiran kita sendiri. Akhirnya kita pingin, enak ya punya jet pribadi. Punya jet pribadi kok enak ini. Sekarang saya tanya, di mana enaknya? Naik jet pribadi itu di mana enaknya? Makanya orang muslim itu enak itu harus ukurannya agama. Alhamdulillah enak saya punya duit banyak sehingga kalau saya mau umroh gampang loh gitu. Alhamdulillah saya punya duit banyak sehingga saya kalau bantu orang menjadi gampang. Itu harusnya. Kalau orang muslim tidak bisa merasakan enak dari sisi ini, saya pastikan dia nggak pernah merasakan enak di dunia ini. Karena yang dimaksudkan enak secara fisik ujungnya adalah bosen gitu. Jadi kalau ada teman-teman ibu yang misalnya cerita, Bu, saya habis dari Paris.
Ah, masa sih ini? Saya ditunjukkan fotonya. Foto di bawah menara Eiffel. Iya, iya. Namanya menara Eiffel ya. Wong foto di bawah menara Eiffel kok enak. Itu kan besi tua. Ya Allah. Yes, gak masuk akal semua ini. Di sana itu banyak tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah. Saya ingin buktikan bahwa itu gak enak. Saya buktikan. Misalnya ini, ibu terus kemudian ngomong, di sana itu ada tempat yang indah sekali. Pokoknya jangan mati Bu sebelum ke sana. Itu saking enaknya. Ibu terus mau begini. Bener nih, bener. Iya udah. Iya deh, saya ke sana. Iya ke sana Bu. Mau nggak nganter aku ke sana? Dia mau? Dia mau nggak? Bu, mau nggak nganter aku ke sana? Dia mau nggak orang itu? Mau kalau dibayarin itu. Nggak mungkin dia itu mau bayar sendiri. Apalagi bayarin ibu. Loh gitu, cara berpikirnya itu harus dibalik kita ini. Coba beda dengan umroh. Ada nggak orang yang rela mengeluarkan uang banyak untuk mengumrahkan orang? Banyak. Ada orang rela mengeluarkan uang sejumlah umroh 26 juta, 30 juta untuk mengumrohkan orang. Loh gitu. Kalau dia bisa merasakan enak itu baru dia merasakan enak di dunia. Kalau enggak pernah merasakan enak. Jadi itu enggak ada orang itu, saya mau ke sana, tapi bayarin dong. Potong diri saya kalau mau. Enggak mungkin. Itu buktinya bahwa di sana enggak enak. Loh gitu. Di sana enggak enak. Hati-hati. Makanya ini serius itu. Al-Quran la yaghurrannaka taqallubul ladzina fil bilad. Jangan sampai tertipu oleh aktivitas orang kafir di negeri. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Sudah selesai ya. Saya kira sudah. Satu. Mas ada ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Kiai mengenai kufur nikmat tadi, yang Kiai katakan balasannya ini kan di dunia. Yang ingin saya tanyakan misalnya dalam suatu komunitas, suatu kampung lah, banyak yang kufur nikmat, kemudian datang musibah. Terus saya pernah dengar gini, berarti orang kan kena semua tuh orang di kampung itu. Andai kata malam itu, jadi kejadian seperti tsunami di Aceh kemarin. Andai kata malam itu ada satu orang aja yang salat tahajud, itu nggak akan terjadi. Itu benar nggak itu? Itu pendapat begitu. Makasih. Sebuah daerah diangkat ideal itu bukan berarti penduduknya baik semua, enggak begitu teorinya. Sebuah daerah dikatakan daerah enggak baik itu bukan berarti penduduknya buruk semua. Yang benar adalah jika kebaikan lebih dominan daripada yang buruk, Allah akan tetap memberikan rahmat. Itu. Las Vegas itu baik atau buruk? Las Vegas, Amerika itu. The Sin City itu negara penuh dosa, kota penuh dosa itu. Pasti ibu pasti kepikir toh, siapa saja yang terbang ke Las Vegas pasti dia untuk kasino, untuk judi. Jadi ketika saya terbang ke Las Vegas, ya bareng-bareng mesti orang dipikir saya mau judi tahu ini. Tapi ternyata ketika di Las Vegas, ya ada pengajian, ya ada masjid yang besar, ya ada pendidikan Islam, gitu. Tapi yang dosa lebih banyak. Kenapa nggak diadab? Belum waktunya. Jadi karena tidak ada yang muncul untuk ngasih tahu. Jadi ada dua, dianjurkan itu. Ketetapan Allah sudah terpenuhi. Yang kedua, ada yang mendakwai. Kalau nggak ada yang mendakwai, dijarno, biarin aja. Jadi artinya jangan dipikir bahwa kemudian itu tsunami Aceh itu karena semua buruk, enggak juga. Orang itu kalau ngaku Islam tapi perilakunya enggak Islami, itu lebih jahat di mata Allah daripada enggak ngaku Islam tapi enggak Islami. Saya biasanya begini memberikan ilustrasi itu.
partai Islam, korupsi. Kalau yang melakukan korupsi itu partai nasionalis, itu pasti berbeda korupsi dilakukan oleh partai Islam. Itu namanya min hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Bagi orang biasa dianggap baik, tapi bagi orang dekat dengan Tuhan itu adalah dosa. Nonton film di bioskop itu. Nonton film di bioskop baik atau buruk? Ya tergantung filmnya kan begitu ya. Tergantung filmnya kan gitu. Tergantung filmnya. Bagi orang biasa nonton film, ini filmnya bagus ini. Filmnya bagus. Filmnya bukan filmnya bagus lah. Tapi kalau nonton film di bioskop yang nonton ustadz, tetap saja orang, Pak Ustadz kok di bioskop loh gitu. Meskipun yang ditonton itu adalah filmnya baik. Ini namanya min hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Makanya kalau anak saya ingin nonton film ya saya antar. Saya antar di film bioskop, saya ke ke perpustakaan apa toko buku. Nanti kalau sudah selesai saya hubungi. Kenapa? Oh, nanti tahu-tahu jamaah. Pak Ustadz kok di sini? Kok sama dengan saya? Bukan karena baik dan namanya iffah namanya. Bukan jaim, tidak, namanya iffah. Menjaga harga diri. Jadi gitu ya. Jadi semakin apalagi kalau predikat-predikat, makanya predikat-predikat sekolah yang kemudian menggunakan label Islam ini pasti akan berbeda dengan sekolah negeri biasa. Kecurangan yang dilakukan oleh sekolah Islam jauh lebih besar dosa di mata Allah daripada sekolah negeri biasa. Itu maksudnya gitu. Jadi makanya kebohongan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya agama itu biasa. Tapi kebohongan yang dilakukan oleh orang beragama lebih besar dosa di mata Allah. Jadi itu namanya dzalin namanya. Apa al-maghdubi alaihi. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Insya Allah kita akan kembali bertemu, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir kembali. Kita akan bahas nanti satu term-term yang lain. Ada yang lawan dari iman, ada munafik, ada musyrik, ada zalim dan sebagainya. Terima kasih, semoga apa yang kita bicarakan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.